tahun ini malah lebih mundur lagi ya Bapak Ibu. Biasanya kan bulan 4, bulan 5 itu paling cepat ya. Jadi tinggal dicentang-centang saja pada bagian ini. Sesuai dengan real yang terjadi pada saat kontrak gitu ya. Daftar pusaka disusun ditulis berdasarkan sistem nomor. Nah ini tahun lalu banyak menggugurkan proposal Bapak Ibu. Jadi hampir 30%, 40% itu gugur gara-gara menulis proposal tidak sesuai dengan format. Salah satunya adalah kutipan berdasarkan nomor atau Vancouver, tidak metode Harvard. Ya, kenapa ini diambil di Simbit Tamas? Karena kalau dia metode Harvard, nama tahun tentunya menambah jumlah kata. Menambah jumlah kata, padahal jumlah kata dalam ringkasan punya pustaka dalam latar belakang itu sudah terbatas. Kita pilih dalam bentuk nomor. Dan hanya pustaka yang disitasi saja yang dicantumkan. Ini juga sering terjadi Bapak Ibu, pustaka itu tidak matching antara yang di dalam dengan yang didaftar. Biasanya proposal yang copy paste gitu ya, copy paste dari mana-mana ya, sampai ada yang lupa menuliskan, menghapus gitu ya, bahwa tesis ini adalah gitu ya, berarti itu dari tesis asalnya itu ya. Baik Bapak Ibu. Tahapan penilaian substansi. Kalau kita lihat tahapan penilaian substansi itu tadi kan ada Pak Derajat itu rekam jejak ya. Ini rekam jejak. Ini poinnya 40 kalau penelitian dasar. Ya. Terus substansi apa yang dinilai? Yang pertama relevansi. Relevansi ini adalah keterkaitan riset dengan bidang fokus untuk yang kompetitif nasional atau keterkaitan riset dengan renstra penelitian perguruan tinggi yang desentralisasi. Coba Ibu Bapak bayangkan kalau seandainya di dalam proposal item ini nggak ada, kita nggak bisa nilai, pasti hasilnya 0. Di mana ini dilihat? Ini dilihat di pada bagian akhir latar belakang, sesuai dengan template tadi. Kebaruan penelitian, itu kita lihat dari state of the art. Ini di mana kita lihat, kita bisa lihat di pendahuluan dan cross-check ke tinjauan pustaka. Cross-check ke roadmap. Sehingga kita bisa menilai kebaruan daripada riset ini. Novelty-nya atau invensinya yang dijanjikan. Ya. Berikutnya roadmap penelitian. Ini kita lihat di pada bagian daftar pustaka. Apa kelemahan dari roadmap? Sering terjadi yang sudah dilakukan ada di roadmap, tetapi di latar belakang seolah-olah belum dilakukan. Atau sebaliknya, di latar belakang sudah dilakukan, tetapi tidak muncul di roadmap, seolah penelitian ini belum pernah dilakukan. Nanti kita cross-check lagi dengan metode, Bapak Ibu. Kita cross-check lagi dengan anggaran. Jadi saling terkait dalam satu proposal itu. Ya. Berikutnya kompetensi tim. Ini kita lihat di metode tadi. Jadi tahapan penelitian dan kesesuaian kompetensi tim dan tugas daripada tim peneliti. Kita lihat di sini. Berikutnya luaran yang dijanjikan, kualitas luaran yang dijanjikan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan ini sudah tersistem di Simbit Tamas. Misalnya seseorang yang masuk ke dalam penelitian dasar, menjadikan jurnal, pertanyaannya akan muncul adalah kualitas daripada jurnal itu. Kalau yang dijanjikan itu adalah KI, relevansi KI yang dijanjikan itu dengan usulan. Dan dia itu sudah otomatis Bapak Ibu. Kita tinggal klik, klik, dan klik. Jadi mereview sekarang itu hanya modalnya klik, klik, klik. Tapi untuk mengklik, klik, klik, harus memahami proposal secara lebih utuh. Gitu ya. Berikutnya metode. Tahapan metode penelitian. Ini kita cross-check dengan latar belakang. Tujuan. Apakah metode ini memang relevan untuk mencapai tujuan? Yang kedua, metode ini apakah sinkron dengan luaran yang dijanjikan? Atau terlalu optimistis, atau terlalu pesimistis, atau dan sebagainya, sehingga tidak menggambarkan anggaran, atau menggelembungkan anggaran, atau ada juga yang tidak bisa buat proposal, tidak mungkin bisa dilakukan gitu loh, karena buru-buru gitu loh ya, membuat anggaran. Jadi metode ini, apakah dia memang bisa untuk mencapai tujuan penelitian? Apakah cocok dengan anggaran? Dan apakah cocok dengan kualitas luaran? Gitu ya. Berikutnya TKT. TKT
saat ini dia masuk ke penelitian terapan, tetapi setelah 1 tahun, apakah TKT-nya bergerak ke 4? Atau loncat langsung ke 5? Atau tetap di 4? Itu harus muncul di bagian ini. Jadwal, oke, jadwal monotahun, multi tahun, penahapannya, silakan. Kadang-kadang juga perlu dicek dengan jadwal ini dengan loading metode. Jangan sampai jadwal ini tidak matching dengan metode. Maksudnya gimana? Dengan metode begini tidak bisa disatukan dalam waktu segini misalnya, gitu ya. Itu kelayakannya. Pustaka, kualitasnya, dan dukungan mitra. Untuk penelitian dasar tentunya mitra pelaksana hasil riset, sedangkan untuk yang terapan tentunya mitra calon pengguna hasil riset, dan untuk yang pengembangan tentunya mitra investor. Dan pada tahun 2022, dukungan mitra harus lebih jelas, mulai dari awal mengklik submit proposal atau ingin memasukkan proposal, di mana di situ ada kata-kata kelayakan teknologi yang dikembangkan dan peran mitra dalam pengembangan teknologi itu, keterkaitan teknologi yang dikembangkan itu dengan roadmap industrinya mitra dan lain sebagainya. Dan apakah ada dana dari mitra kontribusinya. Untuk terapan kalau ada dana itu ada nilai plus, tapi belum wajib. Tapi kalau di pengembangan itu dana mitra investor adalah menjadi wajib. Ini untuk skema yang lain. Ini skema untuk apa? Ini PKPT nggak ada ya di ini. Yang skema tesis magister, Bapak Ibu lihat tesis magister itu tidak ada penilaian rekam jejak. Tidak ada penilaian. Kenapa? Karena orang lagi sekolah. Tesis magister yang dilihat adalah substansi saja. Kualitas substansi. Relevansinya, kebaruannya. Roadmap juga tidak diminta. Orang lagi sekolah tidak perlu roadmap. Kompetensi tim di sini adalah kompetensi daripada pembimbingnya, begitu ya. Luaran yang dijanjikan, metode dan sebagainya. Jadi tidak ada penilaian rekam jejak untuk tesis magister. Tidak ada penilaian rekam jejak untuk dosen pemula. Karena orang lagi belajar. Jadi nggak perlu dia punya rekam jejak macam-macam, karena dia lagi sekolah, lagi belajar. S2, dia lagi sekolah, nggak perlu rekam jejak. Yang dilihat adalah substansi. Nah, substansi ini yang dilihat adalah keterkaitan riset itu dengan payung riset atau roadmap riset pembimbingnya. Penelitian tesis magister atau disertasi doktor itu boleh diusulkan 5 proposal oleh seorang pembimbing. Tetapi 5 proposal itu tidak diharapkan berasal dari judul-judul yang berserakan. Apa maksudnya? Datang mahasiswa 1, kamu mau jadi S2 bimbing saya, cari judul sendiri. Mahasiswa 2 cari judul sendiri, mahasiswa 3 cari judul sendiri, bukan begitu. Tetapi harus merupakan payung atau bahagian dari roadmap pembimbingnya. Gitu ya. Baik, disertasi doktor juga begitu Bapak Ibu, tidak ada penilaian rekam jejak untuk disertasi doktor karena dia lagi sekolah, tetapi yang dilihat adalah kualitas substansi daripada proposal itu. Ya, ada relevansi, kebaruan, juga roadmap belum diminta karena dia megang sekolah. Tidak perlu roadmap, kompetensi tim, luaran yang dijanjikan, metode, dan seterusnya. Hanya itu yang dilihat pada skema disertasi doktor. Nah, poin-poin ini adalah tentunya berdasarkan riset daripada pembimbingnya, payung riset daripada promotornya. Begitu. Baik, kita coba lihat jendela reviewer. Jadi tadi kalau tadi di awal kita menilai rekam jejak yang di Pak Derajat tadi, sekarang di rekam jejak Bapak Ibu simpan permanen. Setelah simpan permanen, yang hijau ini pindah ke usulan penelitian. Ini substansi. Begitu kita masuk substansi, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik RIRN. Ini penelitiannya pasti kompetitif nasional, karena Simritnamas langsung muncul pertanyaan ini. Tapi kalau penelitiannya desentralisasi, maka Simritnamas langsung mengarahkan pertanyaan relevansi usulan penelitian terhadap Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Bidang unggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Nah, di mana dokumen ini kita dapat? Kita bisa dapat dokumen ini di yang merah ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa unduh proposal dan bisa kita unduh bidang fokus untuk yang nasional,
Kalau yang desentralisasi kita bisa unduh Renstra penelitian